Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspanabila dari kelas Farmasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Yang pertama, di sini ada definisi interaksi obat. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Definisi lain dari interaksi obat merupakan perubahan aktivitas farmakologi suatu obat karena pemakaian bersamaan dengan obat lain yang dapat mempengaruhi efek obat atau meningkatkan toksisitas. Selanjutnya, yaitu ada mekanisme interaksi obat. Mekanisme interaksi obat dapat terjadi dengan cara farmasetik, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Yang pertama yaitu interaksi farmasetik terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat bercampur. Pencampuran obat tersebut menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisik ataupun kimiawi. Yang kedua yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi di mana efek dari suatu obat diubah oleh obat lain pada tempat aksinya. Nah, pada interaksi farmakodinamik ini akan memberikan efek aditif atau sinergis, antagonis, dan serotonin. Kemudian yang ketiga, interaksi farmakokinetik. Interaksi yang terjadi jika salah satu obat dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi interaksi obat, antara lain lingkungan, usia, genetik, penyakit, merokok, makanan, dan konsumsi alkohol. Selanjutnya, ada jenis-jenis interaksi obat, antara lain 1. Interaksi obat pada fase absorpsi, kedua, interaksi obat pada fase distribusi, ketiga, interaksi obat pada fase metabolisme, keempat, interaksi obat pada fase ekskresi, kelima, interaksi obat dengan obat, keenam, interaksi obat dengan makanan atau minuman, ketujuh, interaksi obat dengan herbal, kedelapan, interaksi obat dengan penyakit, kesembilan, interaksi obat dengan laboratorium. Tetapi di sini saya akan membahas satu dari 9 interaksi obat ini. Saya hanya akan menjelaskan interaksi obat dengan penyakit. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi makin parah. Obat di sini sejatinya kan memiliki fungsi untuk menyembuhkan penyakit. Namun, pada orang yang memiliki beberapa penyakit, pemilihan obat harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Pada tipe interaksi ini, ada obat-obatan yang dikontraindikasikan pada penyakit tertentu yang diderita oleh pasien. Selanjutnya, pasien yang rentan terhadap interaksi obat antara lain pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit akut, pasien dengan penyakit yang tidak stabil, pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati, pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter, pasien dengan terapi yang bergantung pada obat. Selanjutnya, di sini ada contoh interaksi obat dengan penyakit. Nah, saya mengambil contoh interaksi obat propanolol dengan penyakit hati, kardiogenik, dan variokromositoma. Yang pertama, dengan penyakit hati, propanolol dimetabolisme oleh hati dan mungkin memiliki resiko lebih besar untuk efek samping dari propanololnya sendiri. Yang kedua, penyakit kardiogenik. Penggunaan agen penghambat reseptor beta blocker dikontraindikasikan pada pasien dengan hipotensi atau shock kardiogenik karena pada efek inotropik dan kronotropik negatif pada jantung dan tekanan darah yang dapat memperparah kondisi pada pasien. Yang ketiga, penyakit veokromositoma. Pemberian beta blocker dalam pengaturan
feokromositoma telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. Maka pada pasien dengan feokromositoma, agen alpha blocking harus dimulai sebelum penggunaan agen beta blocking. Contoh lainnya ada interaksi obat prednisolon dengan penyakit hiperlipidemia, sirosis, dan psikosis. Yang pertama, pada penyakit hiperlipidemia, kortikosteroid dapat meningkatkan kadar gliserida dan kolesterol LDL serum jika digunakan lebih lama dari periode yang singkat. Kemudian yang kedua, penyakit sirosis. Kortikosteroid memiliki efek yang ditingkatkan pada pasien dengan sirosis karena penurunan metabolisme agen ini. Yang ketiga, ada penyakit psikosis. Kortikosteroid dapat memperburuk gejala psikosis dan ketidakstabilan emosional. Pasien dengan kondisi ini harus dimonitor untuk gejala yang meningkat atau memburuk selama terapi kortikosteroid. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu interaksi obat dengan penyakit pada pasien geriatrik. Penyakit atau keluhan yang umum diderita oleh pasien geriatrik adalah penyakit rematik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, gagal ginjal, diabetes mellitus, TBC paru, patah tulang, dan kanker. Pada pasien geriatrik, berbagai perubahan fisiologik pada organ dan sistem tubuh akan mempengaruhi tanggapan tubuh terhadap obat. Berbagai perubahan tersebut dalam istilah farmakologi dikenal sebagai perubahan dalam hal farmakokinetik, farmakodinamik, dan hal khusus lain yang mengubah perilaku obat di dalam tubuh. Selanjutnya di sini ada tabel dari contoh kasus interaksi obat dengan penyakit yang menunjukkan bahwa terdapat 7 kejadian kasus interaksi obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatrik sesuai dengan yang tertulis di literatur, di mana sekitar 57% adalah interaksi antara furosemid dengan penyakit ginjal dan masing-masing sekitar 14% adalah interaksi antara captopril, lisinopril, dan valsartan dengan penyakit ginjal. Kemudian, pada hasil pengamatan menunjukkan 4 orang yang menggunakan furosemid dan masing-masing 1 orang yang menggunakan captopril, lisinopril, dan valsartan sebelumnya telah mengalami gangguan fungsi ginjal, mengalami peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin selama 4-5 hari penggunaan obat-obat tersebut. Maka, dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua interaksi obat dengan penyakit yang terjadi ini termasuk dalam interaksi level kemaknaan klinis 3, di mana diperlukan suatu tindakan untuk meminimalkan risiko dari interaksi tersebut. Adapun tindakan yang direkomendasikan adalah pemantauan fungsi ginjal pasien secara berkala atau bahkan penghentian penggunaan obat tersebut pada pasien jika terjadi penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.